Ciptakan iklim investasi yang kondusif dan tingkatkan lapangan kerja. Perpu Cipta Kerja menjadi benteng perekonomian nasional. Berbagai lembaga internasional telah memprediksi kondisi perekonomian pada tahun 2023, yang akan diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi. Sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian tersebut, dan sekaligus untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja. Perpu ini kan kelanjutan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh MK diamanatkan untuk dilakukan perbaikan sampai dengan November tahun 2023. Namun kita ketahui bahwa saat sekarang ini kan dunia menghadapi ketidakpastian, baik itu dari segi perang yang belum usai, kemudian pengaruh dari climate change dan bencana, kemudian krisis baik itu di sektor pangan, di sektor energi, maupun di sektor keuangan, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam wawancara eksklusif pada Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Menko Airlangga juga menegaskan, pentingnya Perpu Cipta Kerja, terutama terkait investasi yang ditargetkan mencapai 1.400 triliun rupiah pada tahun 2023. Keberadaan Perpu Cipta Kerja yang telah dikonsultasikan dengan DPR tersebut, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong penambahan lapangan pekerjaan. Tentu, yang namanya job market itu ada supply demand. Demand side-nya itu dari investasi, kata Menko Airlangga. Penetapan Perpu Cipta Kerja juga akan menjamin kesejahteraan para pekerja, terlebih lagi para pekerja yang terkena PHK akan diberikan jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 45% dari gaji dan mendapatkan pelatihan berupa retraining dan reskilling. Kedua hal tersebut diberikan selama 6 bulan kepada para pekerja yang terkena PHK. Tentu investor itu butuh kepastian hukum, dan kepastian hukum itu dihadirkan oleh Perpu Cipta Kerja. Jadi, kalau kepastian hukumnya harus menunggu, maka investor akan wait and see. Nah, wait and see ini tidak diperlukan, karena kalau wait and see dilakukan, maka satu pihak PHK-nya real, tapi lapangan kerjanya menggantung. Nah, ini kita mau mencocokkan, ungkap Menko Airlangga. Dalam hal tersebut, beberapa tokoh yang ada di Provinsi Lampung, ikut menanggapi perihal terbitnya Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022, berikut ini tanggapannya. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang sering kita kenal dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja merupakan langkah antisipatif ya, menghadapi ketidakpastian dan sekaligus untuk menjamin terciptanya kepastian hukum. Hal ini untuk menjawab tantangan kondisi perekonomian tahun 2023 yang meliputi ketidakpastian yang tinggi. Perpu Cipta Kerja terutama terkait investasi yang ditargetkan mencapai 1,4 triliun pada tahun 2003. Keberadaan Perpu Cipta Kerja yang telah dikonsultasikan dengan DPR tersebut ya, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong penambahan lapangan kerja. Penetapan Perpu Cipta Kerja juga akan menjamin kesejahteraan para pekerja, terlebih bagi para pekerja yang terkena PHK ya, akan diberikan jaminan ya kehilangan pekerjaan sebesar 45% dari gaji dan mendapat pelatihan berupa training dan reskilling ya. Kedua hal tersebut diberikan selama 6 bulan kepada pekerja yang terkena PHK. Dalam situasi ekonomi yang tidak normal, diperlukan kemudahan dan berusaha dan iklim yang lebih baik. Dengan demikian, melalui Perpu Cipta Kerja diharapkan investor domestik akan dapat melakukan ekspansi usaha serta UKM yang akan terus melanjutkan usaha. Untuk itu perlu Perpu Cipta Kerja dinilai diterbitkan di momentum yang tepat ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja yang baru serta mendorong
pengembangan koperasi dan usaha kecil, usaha mikro dengan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesti Putri Utami, Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, ingin memberikan sedikit informasi kepada masyarakat khususnya di Provinsi Lampung tentang dinamika global yang pada saat ini sedang kita hadapi, yaitu tentang adanya Perpu dari Cipta Kerja yang sedang terus digodok dan dibahas oleh pemerintah pusat. Pembentukan produk legislasi tentang Cipta Kerja ini tentunya menjadi salah satu bentuk langkah konkret di mana pemerintah untuk bisa memberikan kepastian dan keadilan serta kebermanfaatan bersama daripada hal yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya Perpu Cipta Kerja ini adalah menciptakan iklim investasi kita di Indonesia agar lebih kondusif, agar lebih baik, dan tentunya harapannya untuk bisa memberikan banyak lapangan pekerjaan di bawah. Nah, tujuan pemerintah yang sangat baik ini dalam menerbitkan Perpu Ciptaker ini atau Cipta Kerja ini dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa turut mendukung kebijakan-kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah pusat, salah satunya itu tentang Perpu Ciptaker ini. Mungkin itu saja sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan, anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Bagaimana diketahui, salah satu dasar diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik material maupun spiritual. Nah, sejalan dengan tujuan tersebut, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tentunya. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial total manfaat tidak hanya diterima oleh para pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja. Terhadap hal tersebut, pemerintah pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten, naik setiap tahunnya gitu ya. Namun itu perlu kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal-hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan peraturan pengganti undang-undang tentang Cipta Kerja yang luas-luasnya bagi masyarakat Indonesia secara merata di seluruh Indonesia,
di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.